Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah. Pagi yang mulia ini, rahmat Allah begitu besar turun kepada kita di awal bulanan agung, bulanan suci, bulan Ramadan 1447 Hijriah. Alhamdulillah, mari kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita tiba kembali kepada bulan Ramadan. Doa kita 1 tahun yang lalu dan doa kita mulai dari bulan Rajab, Sya'ban sampai kelah kami kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dikumpulkan Allah di tempat yang mulia ini pada hari yang mulia ini, dan insya Allah semua kita akan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah subuh Masjid Jami Al-Qohar yang dimuliakan Allah, kami sampaikan kepada kita sekalian bahwa pada bulan Ramadan ini kita pengajian subuh kita laksanakan 3 kali 1 minggu. Yang pertama subuh Selasa, subuh Kamis ini, kemudian nanti subuh Sabtu dan subuh Selasa. Bergantian beberapa guru kita, ustadz kita akan memberikan kajian-kajian, tentunya menambah ilmu dan wawasan kita, dan tentunya berharap semoga Ramadan ini menjadi motivasi awal, membawa momentum untuk kebaikan kita berlomba-lomba dalam melaksanakan ibadah. Selawat beriring salam semoga senantiasa dilimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan tetap istiqomah mengikuti melaksanakan ajaran beliau sampai akhir zaman. Subuh yang mulai ini, pengajian subuh Ramadan kita akan dimulai oleh yang terhormat Kiai Haji Rohmat Subeki MSI. Beliau adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Oku dan wong lamo di sini. Sempat agak lama kemarin tidak muncul di Al-Qohar ini. Dari beberapa tahun yang lalu beliaulah yang sering memberikan kajian-kajian. Bapak Ibu yang kami hormati, memang kami sampaikan di belakang itu ampal tidak dipasang karena memang ada rencana pengurus masjid ini nak dibantu ibu-ibu, tentunya mau kasih ibu-ibu ya, mereka membantu 18 juta ya tadi ya, hampir 18 juta dibantu oleh ibu-ibu. Jadi kita nak pasang ampal warna ini dan sudah dipesan, insya Allah dalam 7 hari atau 8 hari Ramadan ini akan terpasang. Mari kita sama-sama berlomba-lomba kita bantu masjid ini untuk masang ampal. Silahkan kalau ada infak bapak-bapak ibu-ibu sekalian untuk membantu pengurus masjid. Itu saja barangkali sebagai awal pembukaan dari kami, dan kepada Ustadz Kiai Haji Rohmat Subeki kami persilakan untuk menyampaikan kajian subuh kita pada pagi ini. Tidak terbatas, Ustaz. Tidak nak ngopi-ngopi ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, majelis ilmu jamaah subuh 1 Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puja dan puji rasa syukur hanyalah kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan nikmat kepada kita semua. Terutama nikmat Ramadan yang hari ini umur kita disampaikan pada kembali bulan Ramadan 1447 Hijriah. Kita kembali dapat melaksanakan ibadah puasa yang begitu agung dan mulia. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini betul-betul merupakan bulan pengampunan buat kita. Ramadan ini betul-betul bulan penuh berkah bagi kita semua, dan betul-betul Ramadan kali ini adalah bulan yang mampu mendidik, menjadikan kita menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Salawat beserta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan para pengikut-pengikutnya yang istiqomah ila yaumil qiyamah. Semoga kita nanti ketika dan saat kita dikumpulkan di yaumil mahsyar, kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang saya rahmati, yang dirahmati Allah, yang saya muliakan, aku ni kebagian Ramadan pertama. Semalam kebagian ngisi pertama pula di Islamic Center. Tapi ada undangan bupati, pas aku tinggalkan semalam Islamic Center. Tak lama sama Pak Bupati. Jadi kebagian yang pertama terus aku ni. Tak kedengaran? Oh ini. Pakai ini. Tes satu. Oh, yang ini rupanya. Ibu-ibu udah kedengaran. Karena ini pembukaan pertama, jadi aku akan kajian mulai dari Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman. Allah memanggil orang-orang beriman, tidak dipanggil dengan ya ayyuhan nas. Ada ayat yang dimulai ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Kalau menyuruh takut kepada Allah, Allah panggil ya ayyuhan nas. Hai seluruh manusia, takutlah kepada Allah. Tapi ketika menyuruh puasa, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Artinya memang tidak seluruh wong yang disuruh puasa. Oleh sebab itu kalau ada undak puasa jangan heran. Yang disuruh puasa ini bukan seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu. Yang disuruh puasa ini cuma wong yang beriman. Yang merasa tak beriman tak usah puasa. Jadi kalau ada undak puasa, tidak usah heran. Karena yang dipanggil puasa ini orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak disuruh puasa. Kalau jingok wong ngerokok tengah jalan pasti tidak beriman kau ni. Sebab kalau wong beriman pasti dia terpanggil untuk puasa. Mengapa? Karena puasa ini memang hanya bisa dilakukan oleh orang yang beriman. Kalau bukan karena keimanan kepada Allah, buyan nak puasa. Kalau bukan karena keimanan kepada Allah, buyan nak puasa. Kenapa? Nahan lapar, nahan haus. Nasi-nasi kita nian, kue-kue kita nian, di rumah kita dewe, minum-minum kita nian, maling tidak. Tak boleh makan. Oleh sebab itu puasa ini mesti bisa dilakukan hanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman, yang yakin dengan hisabnya Allah, yang beriman yang yakin akan pahalanya Allah, yang beriman yang yakin akan adanya hari akhirat. Kalau tak yakin dengan hari akhirat, tak akan puasa. Nahan-nahan lapar. Amun naik haji masih mending. Walaupun tak beriman, pacak naik haji, harapannya dapat gelar. Ya, puasa tak ketik gelarnya. Tak jingok wong. Sembayang masih mending, sembayang minimal jingok tetangga. Puasa ni jingok orang tidak. Oleh sebab itu ya ayyuhalladzina amanu, Allah tekankan sekali ya ayyuhalladzina amanu. Tak akan pernah bisa puasa itu, tak akan sanggup kalau bukan karena orang beriman. Karena berat bagi orang yang tidak beriman. Tapi bagi orang yang beriman, puasa itu nikmat. Makanya kata Rasulullah, ada dua nikmat orang yang berpuasa itu. Pertama, nikmat saat buka puasa. Yang kedua, nikmat saat dia nanti berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa yang nikmat ini? Orang yang beriman. Bukan main pak nikmatnya buka puasa. Kamu tu belah buka kaki senangnya nanti. Makanya nak ngarap buka puasa itu, nunggu azan maghrib itu dari jam 5 lah ditunggu azan maghrib itu. Aduh dia masih zuhur lah nanya jam berapa maghrib cari. Oh, masih lah, mau asar lagi belum. Maghrib yang ditunggu-tunggu itu cuma di bulan Ramadan. Kalau bukan di bulan Ramadan, maghrib yang nunggu kita. Nah, kalau bulan Ramadan kita yang nunggu maghrib gantian.
Habis Ramadan kaki, maghrib yang nunggu kita. Kata anak kita, baklah maghrib. Mah itu ya. Nah, ini nikmatnya saat buka puasa. Saat buka puasa tu tak usahlah nak makan lemak-lemak dan pak. Air putih bagaimana nikmat luar biasa. Apalagi mau ditambah dengan cendol, tambah. Bulan puasa. Nikmatnya. Nikmat yang kedua belum seberapa kata Nabi. Nikmat kamu buka puasa itu belum seberapa dibandingkan nanti nikmatmu ketika berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Karena begitu Allah memuliakan orang yang berpuasa, sampai-sampai orang berpuasa itu disiapkan pintu khusus di surganya Allah, Babur Rayyan. Pintu khusus Ahlus Siyam. Ini nikmatnya ketemu dengan Allah Azza wa Jalla. Saat ditimbang kita di yaumil mahsyar, saat kita ditimbang di yaumil mahsyar, maka Allah turunkan pula dari puasa ini syafaatnya. Syafaat itu syafaat dari Rasulullah, syafaat dari Al-Quran, syafaat dari puasa. Turunkan pula syafaat dari puasa kita. Luar biasa. Sehingga nikmatnya itu dua, kegembiraan itu kata Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Kata kutiba ini asal katanya dituliskan atas kamu, ditetapkan atas kamu untuk berpuasa. Oleh sebab itu tidak usah nak ditanya lagi, tidak usah nak ditawar-tawar lagi. Amun tak puasa mak mana kira-kira tak? Tak usah mak mana, berdosa, wajib. Puasa itu wajib. Sejak kapan wajibnya berpuasa itu? Sejak akil balik. Amun kamu merenung lah banyak nian puasa kamu tinggalkan. Sejak akil balik kita puasa lah umur 40 ni lah baru galak puasa. Nah, banyak tinggal. Amun nak kamu kodoi terkapar kamu. Cuman tinggal minta ampun kepada Allah tu lah lagi. Wajib berpuasa. Tak ada selisih ulama mengatakan membedakan bahwa puasa itu tidak wajib. Wajib. Khususnya yang diwajibkan itu adalah puasa bulan suci Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, dan syariat ini bukan hanya umat Muhammad, tapi sejak Nabi sebelumnya sudah ada syariat berpuasa ini. Apa itu maksud puasa? As-siyam itu maksudnya adalah menahan diri atau mengendalikan hawa nafsu. Manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan Allah menciptakan malaikat. Kalau malaikat itu Allah ciptakan tanpa hawa nafsu. Sebab kalau malaikat itu dinjuk hawa nafsu, bahaya. Misalnya dia punya nafsu dengan wanita. Loka wanita cantik masuk surga kalau. Maka dia injuk nafsu, dah ada nafsu. Kalau dia punya nafsu dengan duit, malaikat itu, malaikat Israel paling berduit itu. Kalau nak nyabut nyawa, tahan nyogok berapa baik kawan. Oleh sebab malaikat diciptakan tidak dengan hawa nafsu. Manusia diciptakan oleh Allah memiliki hawa nafsu. Dan itulah ternyata membuat manusia itu senang hidup di dunia ini. Manusia tak galak mati-mati itu karena punya hawa nafsu. Itulah indahnya hidup di dunia ini Pak, karena punya hawa nafsu. Karenanya jangannya kita berdoa minta hilangkan hawa nafsu. Kalau kamu dah katik lagi hawa nafsu, katik ambil lagi hidupnya. Nafsu makan. Kita ni masih galak begawi, masih punya nafsu makan. Hilang nafsu makan, hilang sikok kebahagiaan kita. Nafsu minum, alhamdulillah masih punya nafsu minum. Kamu kata kawan, lagawat, bapak itu ngapa? Makan dagi, minum dagi. Wah, parah itu namanya. Segala makanan dinjukkan tak kala lagi. Amun kita ni alhamdulillah acanya masih panjang umur. Ni galak kala. Sate galak, rendang galak, pindang bau masih galak. Segala kala. Nafsu makan itu membuat indah. Nafsu minum, nafsu syahwat terhadap lawan jenis. Mulai hilang pula ini, selesai. Nafsu makan katik lagi, nafsu minum katik lagi, dengan lawan jenis katik lagi nafsu. Nak berjalan-jalan dah lagi, tinggal nunggu mati dulu lagi. Yang ini yang galak bunuh diri, nafsu ini, katik lagi nafsu itu. Nafsu ini ternyata indahnya hidup kita ini karena punya hawa nafsu. Tapi hati-hati,
Banyak wong itu hancur hidupnya gara-gara memperturutkan hawa nafsu. Karena setan itu bermain pada hawa nafsu. Gara-gara memperturutkan hawa nafsu, itu rutan itu penuh. Kami ngisi rutan setiap hari Rebu. Ada yang kutanya, berapa tahun kasusnya Pak? 8 tahun. Kasus apa? Pelecehan seksual. Ternyata tidak tahan. Nahan nafsunya, akhirnya masuk penjara. Ada yang tidak tahan nyengok tumpuan duit, nafsu nyengok tumpuan duit, masuk penjara juga. Ada yang tidak tahan dengan nafsu amarahnya, membunuh wong, masuk penjara juga. Nafsu itu. Oleh sebab itu ada syariat yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah syariat yang mengajarkan kamu untuk mengendalikan hawa nafsu. Di bulan Ramadan ini tidak dihilangkan nafsu makan kita, tapi kita kendalikan. Kita boleh makan sampai waktu subuh. Setelah subuh kita tidak boleh lagi makan. Nanti boleh lagi makan setelah waktu azan maghrib. Kita mengendalikan hawa nafsu kita, makan dan minum kita di siang hari. Jadi kalau dia ngomong bulan puasa tidak boleh makan, salah. Bukan bulan puasa tidak boleh makan. Bulan puasa ini mengatur waktu makan, mengendalikan nafsu makan. Nafsu makan kita kendalikan. Setelah azan subuh, jangan pernah menyentuh makanan, jangan pernah menyentuh minuman lagi. Kapan boleh? Nanti ketika azan maghrib. Inilah kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Ketika siang hari, seenak apapun makanan tersajikan, kita tidak pernah tergiur. Sehaus apapun kita di siang hari, tidak pernah kita tergiur untuk minum. Karena keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hebatnya bulan puasa ini, Pak. Kamu tuh kalau bukan bulan puasa, jam 12, tak katik nasi di rumah, tak katik lauk, pasti kena marah bini, ketik lokak juga. Pas buka rumah jam 12, idak nak gitu. Idak kata. Buat lauk idak marah pasti kamu. Karena laparnya luar biasa, jam 12, jam 1 siang. Tapi di bulan puasa, tidak katik kita marah-marah. Katik nasi, katik makanan siang, tidak marah-marah. Dan tidak terasa capek. Mengapa ini tidak terasa capek? Ngapa kita tahan tidak makan seharian? Ngapa kita tahan tidak minum seharian? Karena niatnya lillahi ta'ala. Itulah perlunya kita niat, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ini yang membuat kita kuat. Kalau bukan lillahi ta'ala, jam 9 itu lapar, Pak. Tapi karena lillahi ta'ala, orang yang berpuasa biasa saja. Di kampung-kampung, dusun-dusun, Pak, bulan puasa masih kebun. Bulan puasa masih nakuk balam. Bulan puasa masih ngerumput. Tidak bulan puasa mentang-mentang puasa terkebangun lagi tak lagi. Bulan puasa aktivitas tetap berjalan. Mengapa kuat? Karena niatnya lillahi ta'ala. Disebutkan dalam situ mengendalikan hawa nafsu. Kalau manusia sudah mampu mengendalikan hawa nafsu, maka hasilnya la'allakum tattaqun. Karena orang yang takwa itu adalah mereka yang mampu mengendalikan hawa nafsunya. Tidak ada ketakwaan dalam hidup ini kecuali orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu. Oleh sebab itu bulan Ramadan itu luar biasa. Aku pernah ngobrol dengan perokok berat. Ujiku Pak, kalau sehari tidak merokok mau mana? Wih pening pala aku, sehari tidak merokok, 3 jam tidak merokok, pusing pala aku tuh. Apalagi mun sehari. Begitu bulan Ramadan, dia puasa, aku tanya, pening tidak merokok? Tidak, biasa baik. Ngapalah mun bukan bulan Ramadan, dia 3 jam tidak merokok, pening palanya. Ketika bulan Ramadan, sehari tidak merokok, aman-aman baik. Tidak pula dia pening palanya. Artinya, pening kepala itu cuma hawa nafsu saja. Bukan karena fisik, tapi hawa nafsu dia tidak mampu mengendalikan. Begitu masuk bulan Ramadan, dia niatkan dengan lillahi ta'ala, tidak merokok sehari pun tidak katik masalah. Karena dia niatkan lillahi ta'ala. Kemampuan mengendalikan hawa nafsu itu
karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah Pak, orang berpuasa itu imannya meningkat. Puasa ini imannya meningkat. Mengapa saya katakan meningkat? Karena Bapak betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang puasa, ibu-ibu yang puasa, walaupun dak kati di rumah, dak berani ibu bapak minum. Walaupun dak kati nyingok. Dak berani kita minum Pak di rumah, walaupun dak kati nyingok. Padahal rumah tertutup. Ngapa dak berani minum? Karena kita yakin kalau kita minum Allah pasti tahu. Malaikat pasti mencatat. Karena puasa ini urusan kita dengan Allah, bukan urusan kita dengan tetangga. Kalau urusan kita dengan tetangga gampang, tutup rumah, makan gitu, tidak kejinguan dari tetangga. Tapi urusan kita bukan dengan tetangga, dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau keyakinan ini melekat pada diri seorang dengan sungguh-sungguh, maka orang tidak akan pernah mau berbuat maksiat, takut berbuat maksiat karena dia yakin Allah pasti melihat. Orang pasti takut berbuat maksiat, Allah pasti melihat. Sama dengan orang yang berpuasa, tidak berani dia makan dan minum walaupun dia sendirian, karena dia yakin dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hebatnya puasa ini, menanamkan keyakinan yang luar biasa dalam diri kita. Oleh sebab itu, puasa ini diharapkan menjadikan orang mampu mengendalikan hawa nafsu, dan pengendalian hawa nafsu ini akhirnya akan menjadikan diri seseorang menjadi orang yang la'allakum tattaqun, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi pengendalian hawa nafsu ini bukan hanya sejak dari subuh dengan maghrib, tapi selama 24 jam perputaran jam itu kita harus mampu mengendalikan hawa nafsu. Ini dari subuh mampu mengendalikan hawa nafsu. Begitu jam 5 lah mulai hawa nafsunya sudah tidak terkendali lagi. Segala makanan dah dibuat gala. Jam 4 lah beramung, bubur 3 macam. Amun bukan bulan puasa dek pernah buat bubur. Pak, jemaah rumah tu bukan bulan puasa dia pernah buat bubur. Pas bulan puasa kolak pisang ada, bubur cendol ada, teh manis lah siap, segala macam lah siap gala. Jam 5 lah tidang, jam 6.28 gitu ni berbuka. Kalau gancang juga ngidang. Begitu azan maghrib berbunyi, tak tahan lagi. Minimal segelas besar tu. Makanya bulan puasa tu gelas besar tengah, yang selama ini tak pernah di tengah kan. Kurang gelas kecil. Lah minum segelas penuh, lah makan pula pempek, lah makan pula bubur. Sembahyang maghrib basara penuh. Sudah sembahyang maghrib makan pula nasi. Sepiring makan siang, sepiring makan petang, odoi makan siang tadi, 2 piring. Yang inilah yang galak malas terawihan tu. Yang ngeliang kayangan. Dek terawihan, Mbak, ujian anaknya. Entah apa bekatnya nasinya tu. Yang pertama harus kita sadari, yang ini harus kita rubah mindset kita. Seringkali mindset kita, pemikiran kita bahwasanya bulan Ramadan ini bulan makan-makan, sehingga begitu masuk Ramadan kita mempersiapkan makanan. Untuk bukuan kakek itu jam 8 tu dah ditanya, "Pedi bukuan kita petang kele?" Jam 8 lah nanya bukuan petang kele. Pedi gulai kele. Seakan-akan Ramadan ini bulan makan-makan. Ramadan ini bukan bulan makan-makan, Pak. Ramadan ini, Ibu, Bapak, bulan ibadah. Nabi itu berbuka puasa dengan 3 butir kurma. Minum air zam-zam, selesai. Tidak ada segala bubur dibuat gale. Sehingga bulan puasa itu kadang-kadang biaya dapur naik besar, kurang, sama biasa 3 juta sebulan, masuk Ramadan 5 juta. Makanan tu dia boleh dimakan gala sebenarnya, nafsu kian. Teki nak kemplang panggang. Inilah nafsu kita. Begitu masuk azan maghrib, maka disunnahkan kita berbuka itu dengan buah yang manis, kata Nabi. Kurma atau yang lainnya, buah yang manis lalu air putih.
sudah memecahkan puasa ini, buku ini tidak boleh ditunda tapi mensegerakan. Tidak boleh kita solat maghrib dulu baru buka puasa, tidak boleh. Buka dulu baru solat maghrib. Tapi bukunya jangan kebablasan. Sudah makan 3 butir kurma, air putih sudah, solat dulu. Inilah ngabisi bubur 3 mangkok. Lama maghrib belum sembahyang. Tidak boleh juga menunda solat maghrib begitu lama. Berbuka puasa cukup 3 butir kurma dengan air putih, sudah itu solat maghrib. Habis solat maghrib baru lanjutkan kalau mau makan nasi. Lanjutkan kalau mau makan nasi. Setelah itu makan nasinya udah usah ngodoi makan siang. Makan cukuplah sepiring baik. Supaya solat isya, solat tarawihnya kita masih gagah. Kalau lah kekenyangan, bukan tambah gagah Pak, tambah berat. Ini mindset kita dirubah, bahwa bulan Ramadan ini bukan bulan makan-makan tapi bulan ibadah. Mengapa disebut bulan ibadah? Perbanyak ibadah kita di bulan Ramadan ini. Baca Al-Quran kita perbanyak, zikir kita perbanyak, sedekah kita perbanyak di bulan Ramadan. Mengapa istimewanya untuk berbuat baik di bulan Ramadan? Pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, beramal soleh di bulan Ramadan ini lebih baik daripada beramal soleh di bulan lain dengan khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada amalan 1000 bulan. Amalan 1 bulan di bulan Ramadan setara dengan amalan 1000 bulan di bulan lain. Oleh sebab itu Ramadan ini rugi kalau tidak kita manfaatkan untuk memperbanyak ibadah. Habis subuh ini ibu-ibu biasanya tadarus di sini. Nah, belah tahu pun bapak-bapak. Malam bapak-bapak tadarus. Ya, ibu-ibu tadarusnya pagi, bapak-bapak tadarusnya malam. Memperbanyak baca Al-Qur'an. Memperbanyak sedekah. Bukan memperbanyak makan-makan. Kadang kawan tadarusan sudah tarawih tadarusan. Sebelum baca Quran ngidangkan kue kudai, makan kudai kawan. Sudah makan, ngudut kudai, sudah ngudut, sampai ngaji. Ngaji tak berapa lembar balik. Oleh sebab itu bulan Ramadan ini digunakan belum betul bulan ibadah, bukan bulan makan-makan. Kemudian disebutkan dalam Al-Quran lanjutan ayat ini, ayyaman ma'dudat. Puasa Ramadan itu harinya sudah ditentukan, 1 bulan itu 29 hari atau 30 hari. Jadi kemungkinan 29 atau 30. Tidak katik 28 dan tidak katik 31. Kalau ada yang puasa 31 salah itu. Tidak ada di bulan Hijriah itu 31 dan tidak ada yang 28. Kalau di bulan Masehi ada 28, itu di bulan Februari. Dan ada 31, contohnya di bulan Januari 31 hari. Tapi di bulan Hijriah, Ramadan itu berdasarkan bulan Hijriah, cuma 2 kemungkinan, 29 dan 30. Kalau itu belum terlihat hilal, pada saat tanggal 29 belum terlihat hilal, apa kata Allah? Walitu'milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Maka sempurnakan hitungannya menjadi 30. Makanya puasa kita hari ini mesti puasa. Tak mungkin namun nak besok. Sebab mau besok berarti Sa'ban itu 31. Nah, hari Rabu kemarin, hari Selasa kemarin itu Sa'ban itu tanggal 29. Ya, kalender yang hisab yang dengan metode hisab tanggal 29 itu habisnya bulan Sa'ban di tanggal 29 Sa'ban. Sehingga puasanya 1 Ramadannya kemarin hari Rabu. Nah, yang ini tidak melihat hilal, pada saat itu hilal tidak terlihat, maka disempurnakan itu milok iddah, maka disempurnakan dia menjadi 30 di Sa'ban, maka puasanya hari Kamis hari ini 1 Ramadan. Begitu juga nanti untuk ke akhir Ramadan ke 1 Syawal. Ini yang disebut ayyaman ma'dudat, hari-hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh puasa kita itu pangkal tengah ujung baik. Puasa di pangkal, bedak, puasa di tengah, bedak, puasa di ujung. Ujungnya pembuka, di tengah, penutup. Tidak boleh. Puasa itu harus lengkap 1 bulan penuh. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridun awala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra, kecuali ada rukhsah
bagi orang yang sakit, waman kana marid aw ala safar, atau mereka yang dalam perjalanan. Mereka yang sakit punya rukhsah untuk berbuka puasa, itu sakit yang membahayakan keselamatannya. Oleh sebab itu Pak, bukan seluruh sakit Pak gitu boleh buka puasa itu. Misalnya jempol kaki kena sebayan, ulat sebayan, tidak boleh kita membatalkan puasa Pak. Apalagi kamu tersantuk kaki, sakit kaki, keseliu, tidak boleh Pak batalkan puasa. Sakit yang membahayakan, misalnya Bapak kena muntaber siang hari, maka itu harus segera minum obat, maka wajib hukumnya bahkan Bapak untuk membatalkan puasa. Mengapa? Karena itu membahayakan diri kita. Mendatang muntaber siang hari, maka kita batalkan puasa kita. Paman kana maridon, sakit yang membahayakan. Oleh sebab itu takar-takar kalau sakit. Aduh ndak puasa, ngapa dah puasa mang? Agak perlu aku tuh. Agak perlu dek puasa. Ngapa mang dek puasa? Pening-pening bala aku tuh. Pening-pening. Ada pula dek puasa. Ngapa bong dek puasa bong? Gigi ku ni agak mekhatmat. Sakit yang mengharuskan kita untuk berbuka itu adalah sakit yang memang kita harus segera minum obat. Seperti muntaber, kalau tidak minum obat bahaya Pak. Paca hidrasi, hilangan cairan, maka kita harus segera berbuka puasa. Paman kana maridun aw ala safar, atau mereka yang dalam perjalanan. Seperti apa orang dalam perjalanan boleh berbuka puasa? Itu adalah mereka yang dalam perjalanan, kalau menurut asal kalimat ini dijelaskan dalam hadis, yang disebut dengan safar itu perjalanan minimal 80 km. Kalau berdasarkan hadis, maka 80 km itu ke Prabu Mulih itulah dapat rukhsah, baik rukhsah puasa maupun rukhsah sholat. Tapi ada ijma ulama dalam kompilasi hukum Islam terakhir, bahwasanya perjalanan safar itu diukur bukan hanya dari tingkat, dari berapa jauhnya, tapi diukur dengan tingkat kesulitan perjalanannya seiring dengan kemajuan teknologi. Di zaman Nabi 80 kilo, karena mereka naik unta jalan. Naik unta dulu zaman Nabi itu, jalan kaki atau naik unta, sehingga 80 kilo itu mereka sudah dapat rukhsah. Nah di kita ini naik pesawat. Dari Palembang ke Jakarta Pak, itu jauh itu, ada 1.500 kilo ya. Dari Palembang ke Jakarta, tapi naik pesawat 45 menit nyampai. Ini artinya perjalanan itu tidak berat. Di Padang Bindu, di situ dong Padang Bindu sini, ada talang di Padang Bindu, tidak sampai 80 km, tapi jalan kaki. Ada talang itu aku dengar sehari baru nyampai. Dari Doson ke talang itu sehari baru nyampai. Jalan kaki. Tidak sampai 80 kilo, maka ini sudah dapat dosa karena tingkat kesulitan perjalanan itu. Jadi Bapak itu takar-takar lah. Amun ke Palembang, naik mobil Innova, ada supir pula. Pedigawi kamu dia nak puasa tu. Tapi lebih 80 kilo ini Pak. Itu 80 kilo di zaman Rasulullah dulu, mereka jalannya itu pakai unta. Panas, ngurun pasir, naik unta. Kamu naik mobil Innova Ribbon, bawa sopir, duduk di bangku tengah, tidur pula. Sampai Palembang macam puasa. Ini safar itu, ukuran safar itu. Sehingga safar ini nanti ukurannya dengan di kita. Lalu alal ladzina yutiqunahu fidyah. Dan bagi orang yang berat melaksanakan puasa boleh bayar fidyah. Siapa mereka yang disebut ayat ini yang berat melaksanakan puasa? Yang pertama, orang yang sudah sakit menahun. Sakit menahun ini sakit yang tidak kunjung sembuh. Sakit berat yang tidak kunjung sembuh. Jadi kati harapan kapan dia nak bayar. Amu yang sakit tadi, cak demam tadi, maka bayar pada hari yang lain. Ini sakit sudah menahun. Sakitnya itu sudah
tidak mungkin sembuh lagi. Nah ini maka dia cukup bayar fidyah. Atau mereka yang wa'alal ladzina yutiqunahu fidyah, mereka yang memang sudah tua renta, tidak sakit tapi sudah tua renta, duduk saja sudah gemetar-gemetar, mungkin usianya sudah ratusan tahun dan kurang sehat, maka ini cukup bayar fidyah. Wa'alal ladzina yutiqunahu fidyah. Fidyah ini berapa? Kalau keputusan dalam fatwa majelis ulama, fidyah itu dibayar sebesar 65.000 untuk ukuran sekarang, memberi makan satu orang miskin, sehingga dihitung 65.000. Kalau dulu 50.000, jadi naik sesuai dengan harga kebutuhan pokok, jadi 65.000. Ini fidyah per orang per hari, bayar fidyah. Tapi ini bukan kamu yang tidak kasih alasan tadi. Kalau yang dalam perjalanan sakit bukan bayar fidyah, tapi ganti puasanya pada hari yang lain. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu sanggup puasa itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu sanggup, puasa itu lebih baik. Misalnya kamu tadi perjalanan, kamu naik mobil ke Jakarta. Ini agak berat kalau naik mobil ke Jakarta. Maka kamu boleh buka puasa. Ke Jakarta kamu naik mobil, bukan naik pesawat. Itu agak berat, kamu boleh berbuka puasa. Tapi kalau kamu sanggup berpuasa, wa antasumu khairul lakum. Puasa itu lebih baik. In kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui luar biasanya fadilah berpuasa. Tapi aku pernah Pak pengalaman pribadi di Jakarta bulan puasa. Akhirnya aku berbuka. Tidak nyaman Pak. Puasa laida maka tak nyaman. Pikir hati aku, nyesalnya aku tadi mencakup puasa. Puasa laida makan masih tak nyaman. Tidak nyaman makan di bulan Ramadan itu. Apalagi kita peci-peci makan rumah makan. Nah, salah galau memang. Oleh sebab itu wa antasumu khairul lakum, puasa itu lebih bagus in kuntum ta'lamun, apabila kamu mengetahuinya. Ini kaidah puasa. Mak manua melupuan makan. Kalau lupuan makan tidak batal puasanya. Tapi lupa itu tidak banyak, malah sepiring. Nanti lokaknya lupa itu. Lupa itu paling sesuap. Mula habis sepiring, cacak lupa kawan tu. Mie habis mangkok, lupa. Lupa beliau. Paling-paling makan mie itu sesendok, lupa tu. Sudah sesendok tu teringat biasanya. Ya. Amolah semangkok lupa, itu hilang ingatan itu, bukan lupa lagi. Kalau lupa. Mana kalau makanan itu berada di tenggorokan? Kalau makanan sudah berada di tenggorokan, jangan dimuntahkan. Justru muntahkan itu jadi batal puasa. Makanan yang sudah di tenggorokan itu telan. Yang dibuang itu makanan yang masih berada di rongga mulut. Tapi yang masih berada di rongga mulut, maka keluarkan. Tapi kalau sudah berada di tenggorokan, jangan kamu buang, telan. Sebab mengeluarkan makanan dengan sengaja dari rongga mulut itu justru membatalkan puasa. Bukan dari rongga, dari kerongkongan. Tapi kalau dia masih sedang kamu kunyah, maka itu dikeluarkan. Kumur-kumur keluarkan. Yang tidak lemak ni makan telur. Sudah makan telur teringat, nak minum tidak tahu. Macet itu, makan telur rebus. Telurnya lagi dimakan, teringat. Itu mau teringat tidak boleh Pak minum Pak. Mau minum batal. Cuman telur yang dimakan tadi boleh dan batalkan puasa. Makan baik telur yang termakan tu. Cuman tidak boleh minum sudahnya. Ini lokak yang liang juga ini. Tuh makan minum. Nah yang masih muda-muda pengantin baru, hati jangan sampai berhubungan suami istri di siang hari. Tidak boleh. Ada seorang sahabat nangis-nangis depan Nabi, ya Rasulullah celaka aku ya Rasulullah. Ngapa je Nabi? Aku tidak sengaja ni. Kebila pula kada sengaja kau itu. Dia hubungan dengan istrinya di siang hari. Kata Nabi,
Kifaratnya kau puasa 2 bulan berturut-turut. Oh jenggot Nabi sampai seminggu. Lama ini kabarnya Nabi mana 2 bulan. Baru seminggu puasa lah tak tahan. Mana 2 bulan. Tak tahan dia puasa 2 bulan turut-turut. Kata Nabi kau tak puasa 2 bulan turut-turut, tak tahan kau unjuk makan fakir miskin sebanyak 60 orang. Aku kan lagi sarung makan katanya. Mana nak ngajak orang. Uji Nabi payuma itu. Ini kunjuk ingat makan dinjuk Nabi. Aku sedekah dengan kau, kata Nabi, makanan untuk 60 orang fakir miskin. Aku sedekah dengan kau, bagikan dengan orang miskin. Katanya katiu miskin kampung aku ni paling miskin ketinggalan Nabi. Sudah bagi kalau keluarga dengan tu lah Nabi. Awak buntu banyak rasa ni. Jadi itu tak boleh. Mak mano amalah sudah maghrib boleh. Begitu Allahu Akbar lajulah. Cuman sunnahnya makan buah manis, bukan itu. Cuman tak perlu dilarang ya, lajulah. Kalau lupa sembahyang maghrib tapi. Nah ini jadi larangan. Ada yang perlu untuk kita pahami, saudaraku, yang perlu untuk kita pahami. Soal puasa ini bukan cuma soal yang membatalkan puasa, tapi yang paling berbahaya juga, tidak kalah bahayanya, hal-hal yang mengurangi pahala puasa. Yang batalkan itu kita sudah tahu, makan, minum, memasukkan apapun dalam rongga mulut, dan hubungan suami istri itu yang membatalkan puasa. Ada yang mengurangi pahala puasa, yaitu tidak bisa menjaga lisan, ngomong budi berkurang pahala puasanya. Ngupas berkurang pahala puasanya. Jenguk sesuatu yang haram, mata kita ini kurang pahala puasanya. Dengar sesuatu yang tidak baik, kurang pahala puasa kita ini. Berada di tempat-tempat maksiat, berkurang pahala puasa kita ini. Hati-hati kata Nabi, kamin shaimin ghairul jaza ilal ju' wal atas. Banyak orang puasa tidak dapat apa-apa kecuali lapar dan haus. Siapa mereka ini? Mereka puasa tapi tidak bisa jaga lisan. Mereka puasa tapi tidak bisa jaga mata. Mereka puasa tapi tidak bisa jaga telinga. Mereka puasa tapi tidak bisa jaga anggota tubuhnya, maka pahalanya berkurang. Habis subuh lah mulai ngupat ke nukang, berkurang pahala puasa. Agak siang dikit ngancui bini ke pasar. Segala rok jengki lagi naik kali. Berkurang pahala puasanya. Sampai rumah duduk-duduk membuka TikTok di HP. Ini itu berkurang pula pahala puasanya. Azan maghrib ngati agi. Habis. Gitu azan maghrib habis pahalanya. Hati-hati Pak. Jangan kita nganggap tak pecah puasa. Tak pecah pahalanya kurang. Kalau dari pagi gawe mak itu sampai petang habis pahalanya. Ini yang kata Nabi, kamin shaimin ghairul jaza ilal ju' wal atas. Hati-hati. Jaga lisan kita. Kalau kita tak jaga lisan, pahala puasa kita berkurang sampai sore hari habis. Katik lagi pahala. Cuma dapat lapar dan haus baik itu. Pahalanya dah katik. Dan ada juga yang bisa menambahi pahala puasa kita. Kalau yang umumnya orang dapat pahala puasa 10 misalnya, maka kita bisa dapat 50 pahala puasa hari itu. Apa yang menambahnya? Yang pertama baca Quran. Baca Quran itu menambahi pahala puasa kita. Ngenjuk makan wong puasa, kita dapat pula pahala puasa tambahan sama seperti yang puasa. Sedekah, baca Quran, solat sunnah, semuanya nambahi pahala puasa kita. Oleh sebab itu kita gunakan waktu kita di bulan Ramadan ini untuk menghindari kita dari perkataan yang sia-sia, maka lebih banyak kita gunakan untuk baca Al-Quran. Kalau malak baca Al-Quran, baca buku fikih puasa kita baca buku yang bermanfaat. Halan mani ge minai TikTok. Halan mani ge minai TikTok. Kapan buka HP itu buka aplikasi Al-Quran tuh, baca Quran. Atau buka di Google itu kita ngina tentang fikih puasa. Kalau nak buka HP, kita yang kendalikan itu. Kaget terjengok gambar-gambar yang tak benar di HP itu. Caica astagfirullahaladzim, masih dijengoi. Astagfirullahaladzim, anak siapa ini?
Oi Pak bedak, astagfirullahaladzim tutupkan. Ini astagfirullahaladzim masih dikinai. Sudahnya diulangi lagi, cakahi lagi mana tadi? Habis pahala puasa. Habis pahala puasa. Ini yang mengurangi pahala puasa. Banyak orang yang bisa menahan diri dari hal yang membatalkan puasa, tapi tanpa dia sadari dia melakukan hal-hal yang mengurangi pahala puasanya. Nah kita ni pacak puasa kita itu jangan berkurang, kalau pacak bertambah. Yang tadinya puasa itu nilainya 10, kalau pacak jadi 50, bertambah pahala puasa itu. Apa yang menambah pahala puasa kita? Seluruh amal soleh di bulan Ramadan itu akan menambahi pahala puasa kita. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan ini. Lah berbunyi suruk ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan lahir batin, kekuatan iman untuk menjaga diri kita di bulan Ramadan ini agar sempurna pahala puasa kita. Betul-betul kita jaga lisan kita, jaga mata kita, jaga telinga kita, jaga seluruh anggota tubuh kita dari hal-hal yang dibenci, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah, demikian kajian kita pada subuh ini. Terima kasih Ustadz, banyak manfaatnya tentunya bagi jemaah yang sedang melaksanakan bulan puasa. Insya Allah kita akan dapat mengambil dan melaksanakan intisari dari Ustadz. Terima kasih. Mudah-mudahan kita senantiasa Kanjeng Nabi abdi-abdina deka ayunan ongku ngampong